Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dian di Hanif TV. Pada video tutorial kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perintah dasar Linux yang wajib diketahui. Sebelum kita memulai perintah dasar, kita terlebih dahulu login sebagai user yang sudah dibuat sebelumnya saat proses instalasi. Masukkan passwordnya. Di sini kita sudah login sebagai user biasa. Nanti kita akan mencoba untuk masuk sebagai super user atau admin. Baik, kita mulai perintah yang pertama. Perintah yang pertama adalah perintah man. Perintah man ini berfungsi untuk melihat manual dari sebuah perintah. Contohnya kita akan mengecek fungsi dari perintah cp. Ketikkan saja perintahnya man spasi apa perintahnya. Saat di enter, akan tampil seperti ini. Kita bisa melihat nama dari perintahnya, cp, fungsinya untuk apa? Untuk mengkopikan file dan directory, dan seterusnya. Ke bawah kita bisa mengecek lagi dengan menekan tombol spasi. Nah, jika sudah cukup, kita bisa keluar dari jendela ini dengan menekan tombol keep. Oke, yang pertama. Yang kedua adalah perintah help. Oke, kita coba perintah yang kedua adalah help. Nah, saat di enter, perintah help itu akan menampilkan beberapa perintah yang mungkin kita butuhkan dan kita lupa. Kita bisa lihat di sini, dicek perintah apa yang kita cari. Selanjutnya yang ketiga adalah perintah untuk masuk sebagai super user atau admin. Namun kita bisikan dulu. Tapi untuk Debian versi 10.6 untuk masuk sebagai super user, tekan saja atau masukkan perintah su. Lalu masukkan passwordnya. Lihat di sini ada tanda pagar yang menunjukkan bahwa kita sudah masuk sebagai root atau admin. Tapi ada juga beberapa perintah yang hampir-hampir mirip seperti sudo atau sudo min-i, itu sesuaikan dengan Linux yang digunakan. Oke, perintah selanjutnya adalah mkdir. Mkdir ini fungsinya untuk membuat sebuah directory. Bisa dikatakan dari kata-kata make directory, yaitu membuat directory. Sekarang saya akan coba membuat directory, misalnya directory September. Mkdir. Nah, cukup seperti itu, dan setelah di enter tidak muncul apa-apa. Kemungkinan setelah di enter tidak muncul apa-apa itu perintahnya berhasil, tapi kita harus memastikan. Cara memastikannya yaitu dengan memasukkan perintah atau mengetikkan perintah ls, di mana perintah ls ini adalah perintah untuk melihat isi dari directory. Jadi apakah isinya ada directory atau file, kita bisa lihat. Kita coba. Ternyata di dalam directory home Dian itu ada dua directory. Yang pertama Oktober, yang kedua September. Oke. Selanjutnya, perintah nomor 5 adalah perintah nano. Perintah nano ini fungsi asalnya adalah untuk mengedit sebuah file. Tapi dia juga bisa difungsikan untuk membuat sebuah file yang belum ada. Jadi jika dia mengedit file yang ada berarti mengedit, tapi jika dia mengedit file yang tidak ada berarti dia berfungsi untuk membuat dan mengeditnya sekaligus. Misalnya, karena di directory ini hanya ada Oktober dan September, kita akan coba membuat file senin.txt. Karena file ini belum ada, berarti dia akan membuat dan mengedit. Kita isi saja, selamat datang di file senin. Kemudian kita save dengan menekankan tombol Ctrl X. Sebenarnya Ctrl X ini untuk keluar, tapi ada pertanyaan untuk menyimpan sebelum keluar. Jadi kita bisa memanfaatkan perintah ini untuk menyimpan. Kita tekan Y,
kemudian enter. Kita bisa cek lagi apakah betul perintah yang sebelumnya itu berhasil. Kalau betul, dia akan muncul file senin.txt. Dan terlihat di sini ada file senin.txt. Berarti perintahnya sudah betul. Lanjut, nomor 6 yaitu perintah touch. Nah, berbeda dengan perintah nano, kalau perintah touch ini ada perbedaan, ada persamaan sebenarnya. Perintah nano itu membuat file yang belum ada dan mengeditnya. Jadi membuat kemudian masuk ke dalam file. Sementara kalau untuk perintah touch, dia membuat file tanpa masuk atau tanpa mengedit. Jadi kita hanya membuat saja. Jadi isinya kosong. Ya. Kita coba menggunakan perintah touch untuk membuat file, misalnya selasa.txt. Nah, saat di enter dia tidak masuk ke filenya seperti tadi di perintah nano. Jadi tergantung kebutuhan, kalian butuhnya langsung edit atau hanya membuat, disesuaikan keinginannya. Setelah membuat file, dicek dulu apakah betul ada file selasa.txt. Kita cek lagi. Nah, ternyata file selasa.txt-nya sudah ada. Berarti berhasil. Nomor 7 yaitu perintah cd. Perintah cd ini merupakan perintah dari kata-katanya change directory. Kalau diartikan berubah direktori atau berpindah direktori. Nah, misalnya sekarang kita posisinya ada di sini, akan pindah ke direktori Oktober atau September. Kita pilih salah satu September saja. Perintahnya cukup sederhana, tinggal mengetikkan cd, kemudian direktorinya apa? September. Nah, setelah di enter ada perubahan yang menunjukkan bahwa kita sudah masuk ke direktori September. Terlihat di sini ada path-nya sudah berubah, yang tadinya home Dian menjadi home Dian di September. Seperti itu ya, sangat simple. Di direktori ini kita bisa mengulang lagi perintah nano dan touch untuk mengulangi supaya tidak lupa. Misalnya kita membuat file dengan perintah nano, filenya adalah rabu.txt. Nah, kita isi saja selamat datang di file rabu. Save, Ctrl X, kemudian Y dan enter. Kita cek lagi apakah ada di sini. Nah, sudah ada rabu. Kemudian kita buat file yang kedua dengan perintah touch. Misalnya perintahnya untuk membuat file kamis.txt. Nah, terlihat tidak ada tampilan seperti tadi nano. Kita bisa cek lagi dengan perintah ls. Dan sudah ada keduanya. Oke. Perintah yang ke-8 yaitu sebenarnya sudah dijelaskan sebelumnya, itu perintah ls. Perintah ls ya untuk melihat isi direktori ya. Jangan tertukar, nanti ada untuk melihat isi file, ada isi direktori. Untuk melihat perintah atau untuk melihat isi direktori kita bisa menggunakan perintah ls. Misalnya kita ingin tahu isinya apa itu. Perintah yang ke-9 yaitu perintah pwd. Nah, perintah pwd ini fungsinya adalah untuk melihat kita ada di direktori mana saat ini. Ya, coba ketikkan. Nah, jadi direktori kerja yang aktif saat ini adalah home, Dian, dan September. Jadi beranak pinak gitu. Jadi di dalam home ada direktori Dian, di dalam Dian ada direktori September. Jadi misalkan kita lupa di mana kita posisinya, tinggal ketikkan pwd. Perintah ke-10 yaitu perintah cp, dari bahasa Inggrisnya copy. Ya, sudah bisa dipastikan kalau copy berarti untuk menyalin atau menggandakan. Contohnya, kita akan mengkopikan atau menggandakan file
Sini ada Rabu, ada Kamis. Akan menggandakan file Kamis. Perintahnya cp, filenya apa yang akan digandakan? Ketikkan kamis.txt menjadi nama yang baru, misalnya namanya jumat.txt. Jadi nanti ada dua file atau ada satu file baru yang muncul. Jadi Kamisnya tetap ada dan ada file Jumat. Tinggal di enter. Kemudian kita cek apakah belum sudah ada. Terlihat di sini ada Jumat. Jadi hasil perintah cp ini adalah file jumat.txt. Selanjutnya perintah nomor 11 adalah perintah mv. Fungsi dari mv ini ada dua. Yang pertama adalah untuk memindahkan file dari posisi 1 ke posisi 2, misalnya dari direktori A ke direktori B. Yang kedua, dia bisa merename atau mengubah nama di posisi yang sama. Misalkan di direktori A, dia akan berubah namanya menjadi yang lain tanpa mengubah posisinya. Berarti dia akan merubah namanya saja. Kita coba, misalnya kita cek di sini ada file Jumat, kita akan rubah dulu. Kita akan merename namanya menjadi Sabtu. Perintahnya cukup dengan mengetikkan mv, kemudian filenya apa, dan di rename-nya menjadi nama apa. Ya. Jika kita melakukan perintah ini, berarti nanti Jumat akan berubah nama. Otomatis namanya akan menjadi sabtu.txt. Di mana nama Jumat akan hilang. File jumat.txt-nya akan hilang. Kita coba enter. Apakah betul? Kita cek saja. Apakah Jumatnya masih ada? Oke, ternyata file Jumatnya sudah hilang dan dirubah menjadi nama yang baru, yaitu sabtu.txt. Itu untuk merename. Kalau untuk memindahkan, kita bisa mengetikkan dengan seperti ini. Misalnya, saya akan memindahkan file Sabtu dari direktori September ke direktori Oktober. Perintahnya harus dengan lokasi secara lengkap, yaitu home, dian, di mana posisinya September, kemudian Sabtu. Nah, di mana di posisinya yang akan dipindahkan? Misalnya, saya akan memindahkan ke direktori Oktober. Seperti itu. Nah, saat di enter dia tidak muncul apa-apa dan kita harus memastikan kita harus masuk ke direktori Oktober untuk melihat apakah file sabtu.txt sudah berpindah. Caranya kita pindah direktori, ingat sebelumnya apa? CD. Jadi direktorinya ketika secara lengkap, kemudian kita lihat apakah kita sudah berpindah. Di sini terlihat sudah di Oktober. Kita lihat isinya ada apa saja. Nah, ternyata file 1 sudah berpindah di direktori Oktober. Tandanya perintah mv yang tadi yang kita sudah coba sudah betul. Ya. Kemudian nomor 12 ada perintah rm. Ya, kita akan melakukan penghapusan file dengan menggunakan perintah rm. Sekarang saya akan mencoba menghapus file Sabtu yang sebelumnya kita sudah pindahkan dengan perintah rm, yaitu penggunanya rm spasi nama filenya apa. Untuk mengetikkan secara cepat tanpa mengetikkan semua nama file, kita bisa mengetikkan tab ya. Jadi otomatis terdeteksi. Enter. Saat di enter tidak muncul apa-apa dan kita pastikan dulu apakah masih ada atau tidak. Harusnya tidak ada. Jadi sudah tidak ada apa-apa isinya. Kita les lagi. Dan ternyata isinya kosong. Ya. Berarti perintah untuk menghapus sudah betul. Kemudian nomor 14 ada perintah history. History ini kalau diterjemahkan disebutnya kan sejarah ya. Jejak. Kita bisa melihat sejarah si admin ini sudah mengetikkan perintah apa saja dengan mengetikkan perintah history. Enter. Jadi ada 108 history yang sudah diketikkan oleh
admin yang sekarang sedang bekerja. Itu mungkin nanti kalian butuhkan, lupa tadi mengetikkan apa ya, bisa menggunakan perintah history untuk mengetik. Dan kita klik. Dan yang terakhir yaitu nomor 15 adalah perintah cat. Nah, sebelumnya kita sudah membuat beberapa file. Saya ingin berpindah dulu ke direktori yang September, karena di sana direktori yang sudah kita buat ada banyak. Kita cek dulu sini. Perintah cat ini berfungsi untuk melihat isi sebuah file. Ya. Ingat, jangan tertukar dengan melihat isi direktori. Kalau untuk melihat isi direktori itu perintahnya adalah ls. Sementara untuk melihat isi file kita bisa menggunakan perintah cat tanpa masuk. Jadi hanya melihat, mengintip, bisa disebut. Misalnya kita akan coba melihat isi file Rabu. Ketikkan saja perintahnya cat spasi filenya apa. Ternyata pas dilihat isinya adalah selamat datang di file Rabu tanpa masuk ke dalamnya. Jadi kita butuh cepat untuk melihat isi file tanpa masuk, gimana ya? Oh, berarti kita bisa menggunakan perintah cat. Ya, itulah ke-15 perintah Linux dasar yang wajib kalian ketahui. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video tutorial kali ini. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.